Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa bertatap muka melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, kemudahan bagi kita untuk mempelajari materi di pagi hari ini, yaitu tentang nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Mbak Novita. Kepada Mbak Novita dipersilakan. Pak Duduk siap gak? Berdoa mulai. Terima kasih pada Mbak Novita yang telah memimpin. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang nama-nama kitab Allah. Namun sebelum itu, kemarin kita di pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang pengertian kitab Allah dan suhuf. Nah, sekarang coba Mas Nati, apa sih yang dimaksud dengan pengertian kitab? Kitab itu wahyu, Pak. Iya, betul. Wahyu Allah yang sudah dibukukan. Karena Allah menurunkan wahyu, ada yang sudah dibukukan, ada yang belum. Kalau sudah dibukukan itu namanya kitab. Sedangkan wahyu Allah yang masih berupa lembaran itu namanya suhuf. Ya, terima kasih. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, kita akan belajar tentang nama-nama kitab Allah. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini, yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kita mampu menyebutkan nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kita mampu menyebutkan nama-nama Rasul yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, karena pada hari ini kita akan belajar menggunakan model discovery learning, maka kalian yang pertama adalah membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok karena siswa jumlahnya kurang lebih ada 14, maka kita bagi menjadi 3 kelompok. Baik, sebelum kita bagi kelompok, silakan berhitung 1 sampai 3, kemudian diulang lagi 1 sampai 3. Baik, dimulai dari Mbak Novita. 1, 2, 3, 1, 2. Ya, cukup ya. Baik, setelah kalian berhitung, sekarang berkelompok. Yang menyebut 1 kumpul jadi 1, yang menyebutkan angka 2 kumpul jadi 1 juga, dan yang ketiga atau yang menyebutkan angka 3 berkumpul menjadi 1. Mbak Novita, Pak Nanang, Mas. dan Mbak Ulfa. Pak. Siap. nomor 2, Pak. Asfaroh, Ya, Pak. Mas Mujamil, dan Mbak Anissa. Ya, Pak. Mas Susilo, Mas Santoso, Mas Eko, Ya, ya, Pak. dan yang terakhir adalah Mbak Ulfa Fauzia. Kalian membentuk kelompok, tentunya kalian harus punya bahan materi atau bahan diskusi yang harus kalian selesaikan. Nah, salah satunya bahan untuk materi bisa kalian siapkan, yaitu buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan bawa ya, Pak, saya.
Yang nggak bawa berarti harus pinjam. Ulang, Pak. Jadi sak kelompok. Yang kedua, Perpustakaan ada ya, Pak? kalian harus mencari materi tambahan dan bahan diskusi yang sudah saya siapkan di dalam Iya, Pak. amplop. Iya, Pak. Masing-masing kelompok itu mencari. Nah, di sekitar ini ya, coba sekarang kita lihat ini kelompok 1. Silakan pilih warna apa? Warna Masih Oh. jambon. pink. Warna ungu. Ungu popping toh itu? Pink. Oh, pink. Kurang beruntung. Coba kita lihat apa betul. Oh iya. Kembali lagi anak-anak karena sudah ketemu semuanya. Silakan materi ini didiskusikan sesama kelompok ya. Nah, apa yang harus didiskusikan oleh kalian yaitu ini didiskusikan secara berkelompok. Ya, Pak. Kemudian langkah selanjutnya karena kita itu berdiskusi dan modelnya discovery learning, ini kalian nanti setiap kelompok membagi anggotanya masing-masing. Ya, Yang di tempat nanti ada 2 orang, yang 3 nanti berkunjung ke kelompok yang lain. Ngerti? Pak. Ya, kalau sudah bisa, sudah paham, silahkan didiskusikan. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit. Ya. Kurang 1 menit lagi. Ya. Cukup? Ya. Alhamdulillah diskusi dan pencarian hasil diskusi sudah selesai. Sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Baik, silakan dipresentasikan kelompok 1. Mohon untuk berkoordinasi. Silakan mewakilkan 2 orang untuk presentasi ke depan. Yang 1 nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Yang kedua adalah mempresentasikan hasil oleh-olehnya yang dibawa dari kelompok lain. Baik, yang pertama adalah kelompok 1. Silakan mengutus atau Mas Nanang. presentasikan ke depan. Mas Nanang sama siapa, Bu? Sama Mbak Arni. Oh ya, Mbak Arni. Berarti Mbak Arni yang mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian Pak Nanang mempresentasikan oleh-oleh yang didapat dari kelompok lain. Ya, silakan biar cepat untuk Pak Nanang bisa mempresentasikan oleh-oleh apa yang dibawa dari kelompok lain. Mas Nanang mana ya? Petani ini ngisor meja, Bu. Mbak. Kalau tidak berarti Mbak Novita saja. Ya. Oh ya, tadi oleh-olehnya dapat apa ya? Dapat buah bit dari kelompoknya Mas Santoso. Oke. Sama brokoli. Oh, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian dari kelompok yang satunya lagi dapat apa, Bu? Cuma dapat doa, pelit kelompoknya. Itu apapun yang kita lakukan menjadi ya dilanjut Ya Pak. wa ta'ala. Ya. Baik, sekarang Mbak Arniatul dipersilakan presentasi hasil diskusi dari kelompok yang lain. Dipersilakan. Pak, hasil diskusi kami, sebutkan nama kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Yang pertama,
kitab Taurat. Kemudian ada kitab Zabur. Kemudian ada kitab Injil. Dan yang terakhir kitab Al-Quran, Pak. Oh ya. Bagus, dilanjut. Mungkin sebelum dilanjut ada pertanyaan dari yang lain, apakah sama atau tidak hasilnya? Sama. Oh, sama. Pak. Silakan dilanjutkan, Mbak Arniatul. Berarti nomor 2 ya, Pak ya? Ya. Oke. Nama Rasul yang menerima kitab Allah. Yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Oke. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Pak. Oke, siap. Lanjut. Tambahi, Pak. Oh ya. Untuk nomor 3, sebutkan bahasa yang digunakan pada kitab-kitab Allah. Dari kelompok 2, kami mendapatkan jawaban Ibrani, Kipti, Suryani, dan Arab. Dari kelompok 3, mendapatkan jawaban Arab, Suryani, Kipti, dan Ibrani. Ya. Lanjut untuk nomor 4, sebutkan tempat diturunkannya kitab-kitab Allah. Dari kelompok 2, Mesir dan Israel, Tanah Kan'an, Yerusalem, Mekah, dan Madinah. Ya. Hasil dari kelompok 3, Mesir dan Israel, Tanah Kan'an, Yerusalem, Mekah, dan Madinah. Oke, Itu lanjut. Pak yang kami dapat. Sudah selesai? Sudah Ya. selesai. Ada pertanyaan dari kelompok lain atau sama? Ya, sama. Tepuk hebat untuk kelompok 1. Tepuk hebat. Hebat, hebat, Hei. hebat, Hebat, hebat. hebat. Ya. Hebat. Belum bisa, Pak. Nah, baik. Tadi hasil dari kelompok 1 sudah dipresentasikan. Nah, kita persingkat waktu saja. Untuk yang lain diwakili kelompok 1, nggih. Nah, Ya, baik. Pak. Untuk penutupan atau sebelum kita akhiri, mari kita refleksi bareng-bareng, kita buat kesimpulan bahwa pertemuan pada hari ini kita mampu untuk menyebutkan nama kitab-kitab Allah, yaitu 1 tentang kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian siapa sih Rasul yang menerimanya? Yaitu untuk Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur oleh Allah diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Untuk yang ketiga yaitu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa atau mengerti bahwa kitab-kitab Allah yang diturunkan itu mempunyai bahasa sendiri-sendiri. Ya, yang pertama adalah untuk Taurat itu bahasanya Ibrani, sedangkan untuk Zabur menggunakan bahasa Kipti. Untuk Injil menggunakan bahasa Suryani, sedangkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Nah, itu kesimpulan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa kalian pelajari materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang hikmah mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.